Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin Wobreaks Logic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Lalu setelah gerbang terbuka, para peserta pun perlahan mulai dipindahkan ke peta yang sudah ditentukan. Orang-orang pun seketika menatap ke arah Jiaoyi dan berharap mereka tidak bertemu dengan Jiaoyi saat baru dipindahkan. Lalu saat mereka sudah diteleportasi, Jiaoyi pun nyatanya kini diteleportasi di tempat yang sama dengan Wei He. Jiaoyi yang saat itu melakukan kontak fisik dengan Jiang Churan nyatanya tidak berpengaruh. Jiaoyi kira mereka akan diteleportasi di tempat yang sama jika melakukannya. Sepertinya dirinya perlu meluangkan waktu untuk mencari rekan-rekannya. Di saat itu Jiaoyi baru sadar bahwa di tempat itu ada Wei He. Wei He yang kaget seketika panik bertemu dengan Jiaoyi dan seketika mengaktifkan Thousand Steps dan lari secepat mungkin meninggalkan Jiaoyi. Jiaoyi pun seketika menyebut Wei He bodoh. Wei He saat ini tidak memiliki poin. Mengapa dirinya harus melawan Wei He sekarang? Kelinci perlu digemukkan sebelum diburu. Kemudian di tempat lain saat ini, sialan dari Universitas Qingjing sedang mengamati pergerakan seseorang yang saat ini berlari ke arahnya. Sialan pun memprediksi arahnya bahwa orang itu ada di depan, bagian utara, 1000 km jauhnya. Dan itu seorang pria. Namun sialan tidak bisa memastikan dari universitas manakah dia. Namun sialan berpikir bahwa itu mungkin Jiaoyi. Dan segera sialan bersiap kemudian melepaskan anak panahnya. Wei He yang berlari pun menyadari ada sebuah serangan yang mengarah kepadanya dan ini adalah Elven Arrows. Segera Wei He menghindari serangan ini dan mengatakan kepada sialan bahwa mereka rekan sekutu. Di saat yang sama, sialan nyatanya mendekat dan berniat menyerangnya dari jarak dekat. Namun beruntung Wei He berteriak lebih dulu dan sialan bisa menghentikan serangannya tepat waktu. Sialan pun bertanya apa yang membuat Wei He berlari begitu terburu-buru. Wei He sendiri enggan menjawab hal ini dan malah bertanya, apakah sialan sudah bertemu dengan seseorang dari Universitas Sukang? Dalam pikiran Wei He saat ini, Wei He tidak bisa mengatakan bahwa dirinya gugup dan menggunakan skill teleportasi miliknya. Lalu sialan pun mengatakan bahwa dirinya belum bertemu dengan siapapun selain Wei He. Skill sensorik tanamannya hanya memungkinkan dirinya untuk memindai hingga radius 10 km dan hanya di daerah dengan tanaman. Dan Wei He adalah satu-satunya yang memasuki rentang inderanya. Wei He pun mengerti dan mengajak sialan untuk segera mengikuti rencana dan bergerak bersama. Sialan pun setuju dengan hal itu. Kemudian di tempat lain, para penonton yang menonton di siaran resmi pun bertanya-tanya mengapa seseorang dari Universitas Modu dan Universitas Qingjing bergerak secara bersama-sama. Temannya pun menyebut bahwa tingkat kontestan serupa. Mereka berhati-hati satu sama lain. Mungkin itu sebabnya mereka tidak berkelahi. Dan jangan lupa alam itu berbahaya. Bekerja sama adalah langkah yang cerdas. Pertandingan bertahan hidup akan menjadi lebih menarik seiring berjalannya waktu. Ini baru hari pertama.
Pada hari ketujuh, para instrumen yang dikenakan para kontestan akan mengungkap lokasi semua orang. Saat itulah klimaks yang sebenarnya dimulai. Temannya pun mengerti. Kemudian kembali ke situasi Zhao Yi. Zhao Yi kini berhadapan dengan monster di alam liar, dan saat monster berkumpul, Zhao Yi pun seketika melepaskan skill Vanishment of Light yang membuat monster-monster itu terbunuh. Lalu kembali saat Zhao Yi bergerak, Zhao Yi bertemu dengan monster lainnya. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang berani mengusik di wilayahnya, dan segera mengajak rekan-rekannya untuk membunuh manusia itu. Namun tanpa basa-basi, Zhao Yi segera membekukan mereka dan menghancurkan mereka. Dan Zhao Yi terus melakukan farming di daerah tersebut hingga mengumpulkan banyak poin. Zhao Yi pun merasa bahwa akhirnya membunuh sesuatu yang lebih menantang. Dengan ini dirinya akan memeriksa skornya lebih dulu. Dan nyatanya saat ini Zhao Yi berada di peringkat pertama dengan poin 15.000 lebih, diikuti oleh Wang Xuan dari Universitas Qingjing. Menurut Zhao Yi, mekanis praktis menjadi tentara sendiri, menggunakan robot scout untuk menghindari monster tingkat tinggi dan menargetkan yang tingkat rendah. Mereka dapat berpisah dan berburu secara efisien. Tidak heran Womang mengatakan bahwa awal dari perlombaan bertahan hidup adalah tahap di mana pemanggil dan mekanis bersinar. Selain itu, peringkat Jiang Churan, Song Xialan, Tiesin, dan Tang Ling sesuai harapannya. Namun di saat itu ada yang membuat Zhao Yi bingung. Level dan kekuatan Tan Wei dan Zhang He mungkin tidak sebanding dengan yang lain. Tetapi mereka harusnya berada di peringkat tengah di seluruh pertandingan. Mengapa skor dan peringkat mereka sangat rendah? Namun di saat itu papan skor mengalami perubahan yang menyatakan bahwa Tan Wei sudah tereliminasi. Zhao Yi pun merasa bahwa ini hanya ada 3 kemungkinan. Ranah itu sendiri, monster, atau kontestan lainnya. Mereka masih jauh dari saat zona menyusut. Jadi tidak mungkin bagi Ranah untuk mengeliminasi kontestan. Tan Wei memang pemain pengganti, tapi dia tidaklah lemah. Dia berada di kisaran atas seluruh kompetisi dalam hal kekuatan. Dia berhati-hati dan menghindari resiko. Jika dia menemukan monster atau kontestan yang kuat, dia pasti akan melarikan diri. Zhao Yi pun bertanya-tanya apakah kontestan lain bekerja sama. Lalu Zhao Yi pun menyadari sesuatu bahwa di ranah ini mereka tidak hanya harus waspada terhadap monster tetapi juga kontestan lainnya. Untuk memaksimalkan peluang mereka, tim yang lebih lemah akan bekerja sama untuk menghilangkan tim yang lebih kuat. Teleportasi untuk semua kontestan acak, sehingga kontestan tidak dapat bekerja sama dalam isolasi. Jadi ini biasanya terjadi pada tahap selanjutnya. Lalu di saat itu pembawa acara pun memberitahu semua kontestan untuk berhati-hati. Zona aman akan menyusut dan mempersilahkan mereka untuk berpindah ke zona aman berikutnya dalam waktu 3 jam. Jika tidak, mereka akan tereliminasi. Mendengar hal ini, Zhao Yi pun seketika berlari dengan kecepatan penuh. Zhao Yi pun menyayangkan hal ini. Zona aman pertama sangat jauh. Dirinya harus berlari dengan kecepatan penuh untuk mencapainya tepat waktu. Dirinya harus melupakan masalah Tan Wei lebih dulu. Namun di saat itu Zhao Yi melihat sebuah serangan yang berasal dari atas bukit. Dan Zhao Yi sadar bahwa itu dari Tang Ling. Dan segera Zhao Yi menuju tempat itu. Di sisi lain, Tang Ling saat ini nyatanya sudah babak belur dan terus mempertahankan dirinya serta memberikan serangan balik. Dan secara tiba-tiba, seseorang kembali datang dan bersiap memberikan serangannya kepada Tang Ling. Orang itu pun menyebut bahwa Tang Ling sama menjengkelkannya dengan kecoa. Namun Tang Ling sendiri nyatanya lebih cepat mengantisipasinya dengan skill Water Shield, serta mengaktifkan skill Stone Hammer, hingga sebuah batu besar menimpa kontestan tersebut. Tang Ling pun menyebut omong kosongnya sangat menjengkelkan, serta bertanya apakah mentornya tidak pernah mengajarinya untuk tidak meremehkan lawan. Apakah dia pikir dirinya memiliki kenangan yang buruk juga? Namun serangan kembali datang dan Tang Ling hampir lupa bahwa lawannya ada 2 orang. Dan kembali Tang Ling mengaktifkan skill lainnya yaitu Stone Binding dan membuat kontestan lainnya terbungkus dengan batu. Tang Ling pun seketika bertanya apakah mereka akan menyerah atau biarkan dirinya mengeliminasi mereka. Namun di saat itu orang ketiga pun datang dan memberikan tepuk tangan kepada Tang Ling.
Tang Ling seketika waspada, ternyata ada orang ketiga yang bersembunyi. Orang itu pun mengatakan bahwa dirinya tidak berharap Universitas Sokang memiliki elemental mage yang hebat. Sangat memalukan bahwa kecemerlangan Tang Ling telah dibayangi oleh rekan satu timnya. Dan seketika kontestan ini memanggil makhluk summonnya dan segera meminta mereka menyerang Tang Ling. Tang Ling sendiri menyebut kontestan ini sangat berisik dan seketika Tang Ling melepaskan water arrow dan membunuh beberapa makhluk summonnya, namun tidak semua makhluk summon bisa Tang Ling atasi, hingga beberapa dari mereka berhasil mendaratkan gigitannya kepada Tang Ling. Orang itu pun menyebut bahwa ini adalah pukulan yang bagus dan meminta makhluk summonnya untuk menggigit lengannya. Orang ini pun yakin tanpa tongkatnya, kecepatan casting dan kekuatannya akan berkurang secara drastis. Tang Ling sudah kehabisan akal dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun Tang Ling sendiri menyebut bahwa dia masih perlu mengambil kesempatan itu sendiri, dan seketika menggambar sebuah lingkaran sihir dengan darahnya. Orang itu pun kaget dan bertanya-tanya bagaimana Tang Ling melakukannya tanpa tongkat. Dan seketika mantra itu meledak, yang membuat orang itu terlempar sangat keras. Ledakan ini juga menghancurkan makhluk summon lainnya, serta pemanggilnya. Hingga pembawa acara menyebut bahwa kontestan bernama Li Zian dari Universitas Qingchang telah pingsan karena cedera berat dan tidak dapat melanjutkannya. Dengan ini, Li Zian telah dieliminasi dan Tang Ling mendapat poin sebesar 1050. Sedangkan saat ini kondisi Tang Ling sendiri tengah kritis. Tang Ling juga merasa bahwa mananya juga sudah habis. Namun di sisi lain, kontestan lain yang saat ini sedang terhimpit batu memperhatikan Tang Ling dan seketika melempar senjatanya ke arah Tang Ling. Namun di saat itu Jiao Yi datang tepat waktu dan menendang balik senjata itu hingga senjata itu balik menyerangnya. Tang Ling pun dengan kondisi lemahnya memanggil Jiao Yi. Segera Jiao Yi pun memberikan pertolongan pertama kepada Tang Ling. Dan di saat yang sama, pembawa acara menyebut bahwa kontestan Wukang dari Universitas Leki mengalami cedera berat sehingga tidak bisa melanjutkannya. Dengan ini, kontestan Wukang telah dieliminasi dan Jiao Yi mendapat poin sebesar 1240. Dan kembali saat Jiao Yi memberikan pertolongan kepada Tang Ling, Jiao Yi pun menatap dengan tajam ke arah kontestan satunya. Dan ini membuatnya panik hingga kontestan dengan nama Luo Zeng dari Universitas Chao telah dieliminasi dan Jiao Yi mendapatkan poin sebesar 1860. Jiao Yi pun menyebut bahwa 3 kontestan dari berbagai sekolah yang bekerja sama untuk menyerang Tang Ling ini bukanlah tim yang dapat dibentuk dengan hanya bertemu secara kebetulan. Setelahnya, Jiao Yi pun telah selesai memberikan bantuan kepada Tang Ling. Dan kembali Jiao Yi memeriksa status peringkat saat ini dan nyatanya Zhang He telah dieliminasi. Melihat hal ini, Tang Ling yakin bahwa Zhang He pasti telah dibuat menyerah oleh para jajingan itu. Tang Ling pun seketika mengatakan kepada Jiao Yi bahwa ada sesuatu yang salah. Pintu masuk ke dunia ini seharusnya benar-benar acak. Bagaimana mereka bisa berkumpul bersama pada hari pertama dan titik pin menunjukkan lokasi mereka mengelilingi tim Universitas Sokang. Jiao Yi pun mengatakan bahwa dugaannya adalah mereka memiliki metode untuk mendeteksi lokasi orang lain. Tang Ling pun seketika menyebut bahwa ini curang. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu di kompetisi nasional seperti ini? Jiao Yi pun menyebut jika itu adalah skill khusus yang dimiliki kontestan tertentu. Sulit untuk mendefinisikannya sebagai hal yang curang. Tapi jika mereka menggunakan metode lain yang tidak sedap untuk dipandang, dirinya akan merobek mereka menjadi potongan-potongan kecil. Tang Ling pun mengatakan bahwa Jiang Churan berlari dan yang lainnya masih tersebar, dan kemungkinan diserang. Dirinya menjadi takut sekarang. Jiao Yi pun menyebut bahwa 9 sekolah telah bekerja sama. Mereka akan mencoba melemahkan kekuatan dirinya selama 6 hari pertama, dimulai dengan rekan-rekannya. Dan kemudian bekerja sama untuk menyerang dirinya pada hari terakhir. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jiang Churan berlari dan yang lainnya akan diserang. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada tipuan atau rencana yang penting. 6 hari dari sekarang dirinya akan membayarnya 10 kali lipat untuk apa yang telah mereka lakukan hari ini. Tang Ling pun seketika kagum mendengar ucapan Jiao Yi. Kemudian Jiao Yi pun meminta Tang Ling untuk tidak marah.
luka Tangling belum sembuh. Jiao Yi pun meminta Tangling untuk meminum ramuannya dan beristirahat di sini malam ini, dan dirinya akan membersihkan monster di daerah tersebut. Kemudian pembawa acara pun menyebut tanggal 20 November tahun 2064 adalah hari terakhir untuk pertandingan bertahan hidup. Hari ini, 74 peserta akan memulai pertempuran terakhir untuk memutuskan penempatan terakhir dari pertandingan bertahan hidup. Berdasarkan informasi dari setiap peserta akan ditampilkan pada gelang pintarnya. Dengan ini, mereka akan menyaksikan lahirnya sang juara. Lalu orang-orang sekarang merasa sangat bersemangat. Mereka sangat menantikan pertempuran terakhir. Universitas Sukang sekarang hanya menyisakan Jiao Yi, Tangling, dan Jiang Churan setelah hari ke-6. 9 sekolah memiliki 71 orang. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Mereka pun bertanya-tanya apakah Jiao Yi dapat menahan mereka. Lalu pembawa acara pun mengumumkan lokasinya di masing-masing gelang peserta. Lalu saat ini 9 sekolah tengah berkumpul dan Wei He menyebut bahwa Jiao Yi dan Tangling menuju ke arah mereka. Jiang Churan sekarang berada di barat laut. Dia kuat tetapi tidak seberani Jiao Yi. Dan ada orang-orang remaja yang menuju ke arah Jiang Churan. Wei He pun meminta Sialan untuk membawa 5 orang dan bertemu dengan mereka. Eliminasi Jiang Churan dengan cara apapun. 47 dari mereka akan menghadapi Jiao Yi di sini bersama-sama. Sialan pun mengerti dan segera berangkat. Lalu Sialan pun memberitahu mereka bahwa jika dilihat dari kecepatannya, Jiao Yi akan tiba di sini dalam waktu 1 jam. Pertandingan ini menentukan langkah terakhir mereka. Mereka harus melakukan yang terbaik. Namun tak berselang lama, Jiang Churan dengan cepat mengeliminasi orang-orang yang menghalangi jalannya. Lalu di saat itu Sialan pun bersiap melepaskan panahnya dan menyebut bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertarung dengan serius. Dirinya memiliki keuntungan dalam jumlah kali ini. Tetapi begitu kompetisi selesai, maka mereka akan melakukan pertandingan yang adil. Dan seketika panah pun dilepaskan. Namun Jiang Churan pun segera merespon hal ini dan mengatakan kepada Sialan bahwa mereka tidak perlu menunggu hal itu. Jiao Yi telah bekerja keras, dan mereka semua mengira bahwa dirinya adalah target yang mudah. Hari ini dirinya akan memberi mereka semua pelajaran. Sialan yang melihat perubahan Jiang Churan menilai bahwa ini adalah transformasi sucubus yang sempurna. Dirinya tidak mengira bahwa Jiang Churan begitu mahir mengendalikan garis keturunannya. Bahkan dengan 24 dari mereka di sini, tetap akan sulit mengalahkan Jiang Churan. Jika demikian, maka dirinya akan mengeluarkan semua kemampuannya. Dan seketika orang-orang pun kini mulai menyerang Jiang Churan, dan Sialan pun juga telah melepaskan anak panahnya. Hingga tak berselang lama, ledakan besar pun terjadi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.